Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indasari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas tinjauan seni dua fotografer internasional dan satu fotografer internasional. Yang pertama di sini ada Walker Evans. Walker Evans adalah seorang fotografer yang terkemuka di dalam sejarah fotografi dokumenter Amerika Serikat. Walker Evans lahir pada tanggal 3 November 1903 di Louis, Amerika Serikat, dan dia meninggal pada tanggal 10 April 1975. Fotografer Amerika yang pengaruhnya terhadap evolusi fotografer ambisius selama paruh kedua abad ke-20 mungkin lebih besar dari tokoh lainnya. Kiprah penting fotografer dalam bidang keilmuan. Pada 1943, Evan dipekerjakan oleh tim Inch dan dia menghabiskan 22 tahun berikutnya dengan kerjaan penerbitan itu. Kebanyakan dari mereka dengan majalah bisnis Fortune yang dengannya dia mengembangkan hubungan sebagai fotografer dan penulis yang melibatkan gaji yang nyaman, substansi kemandirian dan sedikit angkat berat. Dia terus memotret arsitektur terutama gereja-gereja pedesaan, dan dia juga memulai serangkaian foto-foto spontan yang diambil dari orang-orang yang diambil dari kereta bawah tanah di New York City. Seri ini pada akhirnya juga diterbitkan dalam sebuah bentuk buku yang namanya Manny Arkell pada tahun 1966. Pada tahun 1965 ia juga memulai mengajar di Sekolah Seni dan Arsitektur Universitas Yale. Kemudian di sini ada ciri khas dari Evan Walker 1928 dan 1929. Evan membuat sejumlah besar foto yang jelas menunjukkan ambisi terhadap artistik. Sebagian besar gambar pola semi abstrak yang berasal dari gedung pencakar langit atau produk usia mesin lainnya. Dia terus memotret arsitektur terutama gereja-gereja pedesaan, dan dia juga memulai serangkaian foto-foto spontan yang diambil dari orang-orang yang diambil di bawah kereta bawah tanah New York City. Karya masterpiece-nya di sini pada tahun 1938, sebuah pameran Walker Evans American Photograph diadakan di The Museum of Modern Art New York. Ini adalah pameran pertama di museum yang diidentifikasikan untuk karya seorang fotografer tunggal. Katalog termasuk esai yang menyertai oleh Lincoln Christine. Pada tahun 1938, Evan juga mengambil foto pertamanya di New York City subway dengan kamera yang disembunyikan di mantelnya. Ini akan dikumpulkan dalam bentuk buku pada tahun 1966 dengan judul Manicure. Kemudian ada koleksi karyanya itu di Institut Seni Chicago, ada 23 karya. Museum Goethe Eastman Roche 24 karya. Museum J. Paul Getty Los Angeles 1338 karya pada Januari 2019. Museum Seni Metropolitan New York 26. Museum Seni Modern New York 250 karya pada Januari 2019. Dan Museum Seni American Whitney New York 16 karya per Januari 2019. Kemudian di sini ada karya foto masterpiece yang berjudul Street Skin Photograph Miss Ben Walker Evans. Nadav Kender ini adalah fotografer yang kedua. Dia adalah seorang fotografer yang di Israel pada tahun 1 Desember 1961. Dia adalah seorang fotografer dan artis sekaligus sutradara yang berbasis di London, yang dikenal karena potret dan landscape-nya. Kender telah menghasilkan sejumlah buku dan memamerkan karyanya secara luas. Dia menerima beasiswa kehormatan dari Royal Photography Society pada tahun 2015 dan memenangkan penghargaan Prize-Pictet. Karya masterpiece-nya yaitu karyanya yang paling terkenal adalah foto bertema Obama. Dia ditugasi mendokumentasikan foto Obama oleh New York Times pada 2008. Karyanya dianggap sebagai foto terbaik sepanjang 10 tahun. Selain itu, dia juga dikenal dengan masternya foto landscape. Kiprah penting fotografer dalam bidang keilmuan. Kiprahnya itu pada Juli 2012, Kender dipamerkan di National Portrait Gallery di London. Dengan serangkaian potret merayakan London menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2012. Dan pada tahun 2014, Kender adalah salah satu di antara 18 fotografer yang dipilih untuk menjadi bagian dari membangun dunia dengan tema fotografi dan arsitektur di zaman modern. Sebuah pameran di Barbican Center di London.
dan melakukan tur yang mengeksplorasi kemampuan fotografi arsitektur untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih luas tentang kami masyarakat. Ciri khas itu pada 18 Januari 2019 kalender memiliki 52 potret penuh warna yang diterbitkan dalam satu edisi The New York Times Magazine. Potret-potret ini adalah orang-orang di sekitar Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Joe Biden atau wakil presiden hingga Ikin Kang atau asisten khusus presiden. Ciri khas Kender terkenal karena seri Yankees The Long River di mana ia mendapatkan Precipitate Prize. Kender tidak pernah memotret proyek konstruksi epik. Foto-fotonya didominasi oleh struktur arsitektur yang sangat besar di mana manusia ditampilkan dalam objek yang lebih kecil atau dikerdilkan di lingkungan mereka. Figur-figur dikerdilkan oleh lanskap jembatan sebagai setengah jadi dan blok apa adanya. Ini adalah karya foto masterpiece dari Kender, Barack Obama, dan tempat di Cina. Baik, yang ketiga ada Irsan Mulyadi. Adalah fotografer nasional. Irsan Mulyadi lahir di Medan 5 Desember 1984 dari lulusan S1 Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Sumatera Utara. Irsan Mulyadi adalah seorang fotografer jurnalis muda kebanggaan kota Medan. Karya-karya fotonya sudah banyak diganjar penghargaan bertaraf lokal hingga nasional. Di tahun 2013, laki-laki kelahiran 1984 ini dianugerahi oleh Photo of the Year, Anugerah Pewarta Foto Indonesia PFI. Tahun berikutnya 2014, ia menyabet foto terbaik antara foto yang menyisihkan lebih dari 50.000 foto lainnya. Kemudian kiprah penting fotografer ini ia pun sempat bekerja di harian Sumut Pos sebelum pindah di kantor Berita Antara. Perjalanannya menjadi seorang fotografer jurnalis terbilang cukup historis. Pada 2 Maret 2009, ia mengabadikan aksi demonstran kasus Provinsi Tapanuli yang menewaskan Ketua DPRD almarhum Haji Abdul Aziz Angkat. Fotonya merekam almarhum Abdul Aziz Angkat ketika hendak dievakuasi dari serbuan para demonstran. Pribadi yang mengidolakan Oscar Matullo adalah seorang yang menyukai tantangan. Hal ini dibuktikan karena beberapa fotonya yang inspiratif dan diangkat melalui perjuangan bersimbah keringat. Kemudian Irsan menegaskan bahwa seorang fotografer jurnalis harus menjaga sikap dan etikanya. Jangan pernah melakukan kebohongan dalam sebuah karya foto dalam jurnalis. Irsan menjelaskan haram hukumnya menghilangkan atau menambahkan suatu elemen penting di dalam foto. Biasanya hanya di pengaturan kontras, saturasi, atau cropping saja. Jika ini dilakukan di seorang fotografer, maka dia sudah membunuh karyanya sendiri. Contohnya fotografer terus Adnan Hajj yang melakukan kebohongan dengan mengkloning asap kebakaran dalam fotonya tentang konflik di Lebanon dengan software editing foto digital. Petrus pun langsung memecat dia, jelas Irsan. Kemudian ada karya masterpiece-nya Lelang Foto di Konser Judika 2014. Lelang foto karya Irsan Mulyadi diharapkan dengan adanya lelang foto yang tersebut acaranya kian semarak. Donasi hasil lelang sebagian bakal disalurkan untuk korban erupsi Sinabung, kata Ketua Panitia Penyelenggara Retna Uli Angelina saat dikonfirmasi Rabu 12 bulan 3 2014. Selain itu, fotonya juga masuk dalam Photo of the Year Anugerah Pewarta Foto Indonesia tahun 2013. Dan ini ada karya hasil fotonya yang menang di Photo of the Year Anugerah Pewarta Foto Indonesia tahun 2013, karya Irsan Mulyadi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.